Paguyuban Tionghoa Tasikmalaya atau PTT bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya menggelar vaksinasi COVID-19 bagi lansia yang bertempat di Asia Plaza Tasikmalaya, Jawa Barat, Selasa 20 April 2021. Hadir dalam kesempatan itu pelaksana tugas Wali Kota Tasikmalaya Dr. Andes Haji Muhammad Yusuf, Kepala Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya Dr. Uus Supangat, dan unsur lainnya. Fokus Periangan Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Andi Mulyana melaporkan. Mereka ada permintaan kepada saya tentang komunitas PTT ini untuk minta divaksin. Dan setelah saya berkomunikasi dengan Kepala Dinas Kesehatan, ternyata vaksinnya memang siap. Sini dok, vaksinnya siap. Ya. Saya minta kepada pengurus PTT mempersiapkan segala sesuatu untuk kita melaksanakan vaksin. Nah pada akhirnya diputuskanlah di sini tempatnya. Ternyata saya lihat tempatnya cukup memadai lah. Untuk sekian ratus orang, kurang lebih 500 ini yang targetnya tuh ya. Sekarang anggota PTT ini yang lansianya udah hampir 600. Kalau anggota keseluruhannya lebih dari 1000 di sini tuh. Nah, ini ada kelompok PTT. Jadi sasarannya ada 73.000 ya. Sasaran totalnya 73.018 di KPC atau Penpusat. Yang sudah tersuntikan lansia sampai saat ini baru sejumlah dosis satunya ada 619, dosis 2-nya 338. Ini lansia dari kelompok ini ya PTT ini. Kemudian kita siapkan tenaga kesehatannya kurang lebih ada sekitar 100 orang sekarang dengan relawan dari teman-teman PTT juga membantu. Jadi mereka sangat antusias untuk divaksin. Sampai tadi terakhir saya lihat usianya sudah hampir 100 tahun. Mereka datang sini untuk minta divaksin. Kemudian kita punya sasaran lansia ini sampai ke 7.000 ya. 7.000 lansia. Mudah-mudahan nanti April, Mei sampai Juni ya puncaknya mungkin. Kita sudah semua sasaran lansia sudah bisa kita dapatkan. Jadi PTT sekarang betul-betul membantu kita dalam kondisi sekarang sedang bulan puasa, suasananya tempat juga memadai. Kalau kita taruh di kesehatan kan gimana kayak begini juga. Tapi tetap dengan menjaga protokol kesehatan. Mereka saya minta protokol kesehatannya tetap dijaga. Dan alhamdulillah nanti besok masih ada di sini. Dan beliau juga memberikan tempat untuk kalau ada kelompok lain yang ingin menggunakan tempat ini. Jadi begitu baik mereka untuk memberikan lahan tempat yang cukup ya representatif lah, cukup gitu ya untuk mereka yang divaksin tenang, tidak stres ya, bisa ngobrol dulu. Jadi suasananya memang tidak akan berdampak lah kepada hal lain. Terkait dengan himbauan tidak mudik dari kota sendiri terhadap warganya yang ada di luar kota seperti apa? Sudah kan ini instruksi ya semuanya, sudah ketentuan dari pusat sampai ke bawah sampai ke daerah, dan kita ikuti masalah seperti itu. Jadi jangan ada yang mudik dari luar daerah ke tempat kita, karena kita juga mengkhawatirkan kalau mereka mudik masih COVID masih ada, kami tidak berharap ada klaster mudik yang baru di sini. Jadi ikuti saja semua saran pemerintah untuk kebaikan kita semua, untuk kesehatan kita semua. Jadi jangan mudik yang sudah diatur oleh pemerintah. Pak, kalau sampai ada yang mudik sudah nyampe gitu, apakah ada ruang khusus karantina gitu? Nanti saya dengan Dinas Kesehatan akan koordinasi. Mereka harus memperlihatkan dulu ada hasil uji swab atau apa. Kalau tidak ada kita pulangkan. Suruh kembali mereka ke tempat asal. Ya, kalau dia memaksakan kehendak gitu ya, karena ini sudah aturan. Dan penyekatan kan sudah akan dilakukan oleh pihak kepolisian, mulai dari Cileunyi sampai ke arah Tasik. Di kita juga ada sekitar 22 penyekatan yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian. Jadi menghalau mereka yang memaksakan mudik datang ke Tasik, mereka akan dipulangkan. Dan biasanya juga tahun-tahun kemarin ketika ada itu, di Cileunyi juga sudah terpantau nanti. Cileunyi dari jalan tol itu mereka kembalikan. Kalau mereka yang berdagang di Tanah Abang gimana Pak bisnisnya gitu?
Ya kan bukan mudik, itu mah dagang kan. Kan dia mau orientasi.